Nah, selanjutnya kita masuk dalam fungsi. Apa itu pengertian fungsi? Fungsi itu adalah relasi khusus. Relasi khusus, ingat ya, relasi khusus berarti bukan relasi biasa seperti sebelumnya. Dari dua himpunan, itu himpunan A dan B, di mana setiap anggota himpunan A hanya dipetakan atau dihubungkan dengan satu anggota himpunan B. Oke? Nah, disimbol kalau relasi tadi disimbolkan sebagai R, di mana A berelasi dengan B. Nah, untuk fungsi simbolnya berbeda, itu sebagai F, singkatan dari singkatan dari fungsi atau function, F.2 A ke B, yang artinya adalah fungsi F memetakan A ke B. Oke? Nah, jadi ada beberapa kata kunci di sini adalah, yaitu pertama, setiap anggota himpunan A hanya dihubungkan dengan satu anggota himpunan B. Nah, jadi kita bisa simpulkan seperti ini. Misalnya kita punya dua himpunan A dan B. Nah, ini kita buat memiliki 4 anggota misalnya. Oke. Nah, syarat fungsinya adalah yang pertama, dia harus ada dua himpunan A asal dan kodomainnya, kodomain yang sebelah kanan. Jadi ini adalah domain. Ini domain, ini namanya kodomain ya. Oke, atau daerah sekawan, himpunan sekawan. Nah, kemudian syarat kedua, dia harus ada panahnya atau pemetaan. Nah, yang gambar garis-garis itu artinya adalah pemetaan. Oke. Nah, ke dalam fungsi itu setiap anggota A harus dipetakan. Jadi semua anggota himpunan A harus dipetakan, harus ada tanda panahnya seperti ini. Oke, itu kemungkinan pertama, itu yang syarat kemungkinan yang muncul pertama. Jadi setiap anggota A dipetakan dengan semua anggota B. Oke. Nah, kemungkinan kedua adalah seperti ini. A, B sama-sama 4 juga. Ini juga 4. Nah, kemungkinan kedua adalah ada beberapa anggota himpunan B yang dia merupakan hasil dari dua anggota himpunan A. Contohnya seperti ini. A dipetakan ke anggota pertama himpunan B. Kemudian anggota kedua himpunan A dipetakan ke anggota pertama. Jadi ada dua pemetaan di himpunan bilangan B. Atau seperti ini nih. Jadi dalam fungsi, di dalam di kodomainnya bisa terjadi cabang di sini. Artinya satu anggota B merupakan hasil dari dua anggota bilangan asal. Oke. Nah, itu dia. Jadi syaratnya adalah semua anggota A dia harus ada pemetaannya. Kalau misalnya seperti ini, terjadi seperti ini, yang bukan fungsi adalah seperti ini. Ini yang tidak merupakan fungsi ya. Misalnya ini dipetakan ke sini, terus ini dipetakan ke sini. Nah, ini A, ini B. Ini tidak termasuk fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang tidak dipetakan. Jadi ada yang tidak memiliki relasi. Atau seperti ini. Ada satu anggota himpunan A yang memiliki dua atau tiga relasi atau lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada cabang di himpunan A, yang artinya ada satu anggota bilangan A, anggota himpunan A yang memiliki dua relasi, dua pemetaan. Oke. Nah, itu dia. Ini bukan termasuk fungsi. Oke. Nah, itu dia cara membedakan antara relasi dan fungsi. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita disuruh membuktikan apakah relasi dua buah himpunan termasuk sebuah fungsi. Nah, misalnya kita punya dua buah himpunan, misalnya himpunan
P dan Q. Ini P himpunannya terdiri dari A, B, C, dan D. Kemudian ada himpunan Q yang terdiri dari E, F, G, dan H. Nah, terus kemudian kita dikasih pilihan. Misalnya kita dikasih berapa himpunan penyelesaian. Ada himpunan penyelesaiannya misalnya dari P dan Q diperoleh beberapa himpunan penyelesaian. Misalnya R, A, E, kemudian B, F, B berelasi dengan F, kemudian C berelasi dengan G, kemudian apalagi D berelasi dengan H. Oke. Nah, ada lagi yang B, pilihan yang B, R, himpunan penyelesaian di mana A berelasi dengan E, kemudian B berelasi dengan E lagi, setelah itu C berelasi dengan H, kemudian D berelasi dengan H lagi. Dan ada lagi himpunan yang lain, R, di mana A berelasi dengan E, kemudian A berelasi dengan F, setelah itu B berelasi dengan G, setelah itu C berelasi dengan H, D berelasi dengan H. Oke. Nah, kemudian D, R, A berelasi dengan E, kemudian A berelasi dengan G, A, kemudian B berelasi dengan, kita bilang G, kemudian D berelasi dengan H. Oke. Nah, yang mana termasuk fungsi? Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke, kalau kita lihat di sini, yang A-nya A berelasi dengan E. Oke, berarti ada relasi ya. B berelasi dengan F, C berelasi dengan G, D berelasi dengan H. Nah, tadi syaratnya adalah semua anggota domain harus memiliki relasi. Nah, berarti ini sudah benar. Oke, sudah benar ya. Dan tidak boleh ada yang berulang. Misal artinya ada cabang, ada anggota domain itu 2 kali direlasikan. Ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti yang A termasuk fungsi. Berarti F, P ke Q ada ya. Oke. Fungsi dari P ke Q ada. Kemudian yang B, A ke E. Oke, ada ya. B ke E. Nah, ini kenapa E nya 2 kali? Tidak apa-apa ke dalam fungsi. Berarti yang pasti domainnya tidak berulang. Oke, jadi bisa saja di kodomain ya. Ini kodomain. Di kodomain atau yang himpunan kedua itu 2 kali ada percabangan tidak apa-apa. Yang penting di asalnya tidak boleh bercabang. Oke, ini tidak, ini oke. Betul, ini bisa. Ini ada C-nya, D-nya ada, berarti ini termasuk fungsi. Nah, untuk yang C, A direlasikan ke E. Kemudian yang kedua A direlasikan ke F lagi. Berarti ada percabangan, ada A itu memiliki 2 relasi. Berarti ini tidak termasuk ke dalam fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang dipetakan sebanyak 2 kali. Oke, untuk yang D, A direlasikan ke E, A direlasikan ke G. Ini sudah salah ya, ada 2 kali. Nah, kemudian B direlasikan ke G, D direlasikan ke H. Jadi ini 2 kali salah. Kesalahan fatal ada, yaitu ini 2 kali dipetakan atau direlasikan, tetapi C-nya tidak direlasikan. Nah, berarti ini tidak termasuk fungsi. Oke, bisa? Nah, jadi dalam fungsi ini, dalam pengenalan fungsi, kita perhatikan domainnya. Apakah tadi ingat syaratnya tadi? Semua domain, semua anggota domain harus memiliki relasi. Dan relasinya hanya boleh 1. Oke? Nah, itu saja. Silakan, selamat belajar ya.